Om Santi 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 Om. Polisi menggeledah ruang kerja Mang Jangol di kantor DPRD Bali. Gempa 5,0 skala Richter yang mengguncang Bali Kamis pagi menunjukkan aktivitas Gunung Agung masih tinggi. Melihat kecanggihan transportasi masa depan di Portugal. Berkunjung ke Cafe Matcha untuk mencoba semua menunya yang terbuat dari olahan matcha. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, di Hari Pahlawan 10 November ini Bali Story akan menayangkan mengenai sosok pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Putra kelahiran Pulau Dewata ini dianugerahi sebagai pahlawan nasional karena jasanya yang berjuang demi bangsa dan negara. Selain I Gusti Ngurah Rai juga ada sejarah lahirnya Kota Denpasar. Berikut dalam Bali Story. Tepat 100 tahun lalu di tanggal 30 Januari tahun 1917, seorang pemuda terlahir di Pulau Dewata. Tak disangka seorang pemuda ini tumbuh dengan jiwa patriotisme untuk membela bangsanya. Ialah I Gusti Ngurah Rai. Ia dianugerahi sebagai pahlawan nasional karena jasanya yang berjuang demi bangsa dan negara. Pahlawan I Gusti Ngurah Rai gugur pada usia yang cukup muda, yakni di usia 29 tahun. I Gusti Ngurah Rai beserta 1.372 anggota pejuang Markas Besar Umum Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil gugur dalam sebuah perang dengan Belanda di Marga Tabanan pada tanggal 20 November tahun 1946. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Puputan Margarana. Pada saat itu I Gusti Ngurah Rai berjuang agar Bali masuk dalam wilayah negara Republik Indonesia. Untuk menghormati jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 9 Agustus 1975. I Gusti Ngurah Rai merupakan putra Bali pertama yang menyandang gelar pahlawan nasional. Selain dianugerahi gelar pahlawan nasional, nama I Gusti Ngurah Rai kini dipakai sebagai nama bandara di Bali dan juga jalan utama di daerah Bali dan beberapa kota besar di Indonesia lainnya. Bank Indonesia juga menggunakan foto pahlawan I Gusti Ngurah Rai dalam uang pecahan 50.000 cetakan tahun 2005. Bulan Februari merupakan bulan yang cukup spesial bagi Kota Denpasar. Tanggal 1 Februari sempat disebut sebagai hari kelahiran Kota Denpasar yang kini menjadi ibu kota Provinsi Bali. Tepat di rumah jabatan Gubernur Bali saat ini, cikal bakal Kota Denpasar pun berasal. Dikutip dari halaman balebengong.net, Denpasar pada mulanya adalah sebuah taman yang dikelola I Gusti Ngurah Made Pemecutan. Taman ini merupakan taman kesayangan Raja Badung saat itu, yakni Kiai Jambe Kesatria yang beristana di Puri Jambe Kesatria.
Karena terletak di utara pasar, maka taman tersebut kemudian diberi nama Taman Denpasar. Den dalam bahasa Bali berarti utara. Pasca terbunuhnya Kiai Jambek Satria, kekuasaan Puri kemudian diserahkan kepada I Gusti Ngurah Made Pemecutan yang kemudian mendirikan Puri atau istana baru di Taman Denpasar. Merunut pada Raja Bandana Purana, sebelum ditempati sebagai pusat pemerintahan, Puri Denpasar ini dibuatkan upacara syukuran atau diplaspas pada Tumpek Landep tanggal 1 Februari tahun 1788. Namun para ahli sejarah menemukan kejanggalan karena jika merujuk pada kalender 2200 tahun karya Ida Bagus Suparta Ardana, pada tahun 1788 ada 2 kali Tumpek Landep, yakni tanggal 5 April dan 1 November. Namun tim peneliti bersama pemerintah Kota Denpasar dan anggota DPRD Denpasar memutuskan setiap tanggal 27 Februari merupakan hari jadi Kota Denpasar dan tahun 1788 sebagai tonggak tahun kelahiran Kota Denpasar. Ya, Pulau Dewata masih memiliki pahlawan nasional lain yang berjasa terhadap bangsa dan negara Indonesia, yakni sosok pahlawan Gusti Ketut Puja. Pahlawan kelahiran dari Buleleng ini bisa kita lihat hingga kini di mata uang logam pecahan Rp1.000. I Gusti Ketut Puja lahir di Sukasada, Buleleng 19 Mei 1908. Puja adalah putra pasangan I Gusti Nyoman Raka dan Jero Ratna Kusuma. Terlahir di kalangan bangsawan, I Gusti Ketut Puja tidak begitu sulit untuk mendapatkan pendidikan. Tahun 1934 Puja berhasil mendapatkan gelar Master in Direction dari Ridge Hook School di Jakarta saat berusia 26 tahun. I Gusti Ketut Puja kemudian bekerja di sebuah kantor residen Bali dan Lombok di Singaraja. I Gusti Ketut Puja terlibat dalam politik nasional ketika Jepang yang menyerah pada sekutu membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. I Gusti Ketut Puja terpilih menjadi salah satu anggota PPKI mewakili Sunda Kecil, yaitu Bali dan Nusa Tenggara. I Gusti Ketut Puja yang datang tengah malam juga terlibat dalam perumusan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda tanggal 16 Agustus 1945. Keesokan harinya, Puja turut menjadi saksi sejarah pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Peran I Gusti Ketut Puja mulai terlihat saat rapat-rapat PPKI setelah proklamasi kemerdekaan. Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan rapat membahas Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sebelumnya dalam Piagam Jakarta terdapat 5 butir yang nantinya menjadi Pancasila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagian warga dari Indonesia bagian timur, termasuk I Gusti Ketut Puja, tidak menyetujui butir pertama. Puja kemudian menyarankan agar menggantinya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Atas pertimbangan dari beberapa tokoh, usul tersebut kemudian diterima dan bunyi butir pertama Pancasila kemudian diubah oleh Muhammad Hatta. Tanggal 22 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengangkat Puja menjadi gubernur Sunda Kecil yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Timur. Tugas pertamanya sebagai gubernur adalah menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan dan menjelaskan konsep dan struktur pemerintahan pada masyarakat hingga ke pelosok. Setelah menjadi gubernur Sunda Kecil hingga tahun 1958, jabatan terakhirnya sebagai Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan hingga memasuki pensiun pada tahun 1968. I Gusti Ketut Puja meninggal pada usia 68 tahun atau tepatnya pada tanggal 4 Mei 1977. Untuk menghargai beberapa jasanya, beberapa barang pribadi milik I Gusti Ketut Puja juga disimpan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga memberikan nama sebuah gedung di eks Pelabuhan Buleleng dengan nama I Gusti Ketut Puja. Atas jasanya Presiden Soeharto juga menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Utama kepada Puja. Pada tahun 2011, I Gusti Ketut Puja ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan Indonesia bersama 6 orang lainnya.
I Gusti Ketut Puja menjadi putra Bali keempat yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional setelah I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ketut Jelantik, dan Ida Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 19 Desember 2016 atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia melalui Bank Indonesia mengabadikan gambar I Gusti Ketut Puja di pecahan uang logam Rp1.000 yang baru. Polisi menggeledah ruang kerja Mang Jangol di kantor DPRD Bali. Tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kucing Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di Net.
Ya, kembali di Net Bali, petugas Res Narkoba Polresta Denpasar bersama Ditres Narkoba Polda Bali Kamis siang menggeledah ruang kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, dan hingga saat ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali ini masih buron. Kamis siang, puluhan petugas dari Res Narkoba Polresta Denpasar bersama Polda Bali menggeledah ruang kerja Mang Jangol yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali. Penggeledahan ini sebagai lanjutan proses penyidikan kasus peredaran narkoba oleh tersangka Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali yang kini masih buron. Dari hasil penggeledahan yang berlangsung sekitar 30 menit ini, petugas tidak menemukan narkoba maupun barang-barang berbahaya lainnya di ruang kerja tersangka Jero Gede Komang Swastika alias Mang Jangol. Ya, diduga kemungkinan ada barang bukti yang tertinggal di sana. Ya, karena sesuai dengan informasi bahwa beliau pada waktu pengecekan air kencing itu, ya, tes urin, bahwa ditemukan positif. Dari situ kita melaporkan kepada pimpinan menyampaikan keterangan berbeda. Sebelumnya Mang Jangol sempat dinyatakan positif narkoba saat BNNP menggelar tes urin di DPRD Provinsi Bali pada tahun 2016. Sementara itu, untuk penggeledahan ini sendiri sudah mendapat izin dari Ketua DPRD Provinsi Bali Adi Wiryatama. Bahkan dia menghimbau kepada tersangka Mang Jangol agar segera menyerahkan diri. Oh iya, saya dari awal udah himbau. Saudara saya harus juga kooperatif. Jadi kita harus kasih contoh kepada masyarakat, kita harus kooperatif karena kita adalah wakil daripada rakyat Bali. Jadi saya dari awal saya himbau melalui koran, juga sudah ditulis melalui TV, tanggal segera kooperatif sehingga masalahnya menjadi jelas dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat, apalagi melarikan diri. Sementara hampir sepekan pasca penggerbekan rumah Mang Jangol di Jalan Pulau Batanta nomor 70 Denpasar, pada Jumat 3 November lalu tersangka Mang Jangol dan kakak kandungnya Wayan Suwandana alias Wayan Kembar belum berhasil tertangkap. Sebelumnya pada Senin 6 November kemarin, istri pertama Mang Jangol, Dewi Ratna, yang sempat buron berhasil ditangkap di rumah istri keduanya Mang Jangol, yakni Putu Aryestarini. Tersangka ditangkap saat mereka sedang tidur di rumah istri kedua di Kabupaten Jembrana, Bali. Dari hasil pemeriksaan sementara, istri kedua Mang Jangol juga positif narkoba, meskipun statusnya saat ini masih sebagai saksi. Sedangkan istri ketiganya negatif narkoba. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Istri pertama Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali ternyata kabur menggunakan mobil dinas suaminya. DPO kasus peredaran narkoba ini berhasil ditangkap di rumah istri keduanya Mang Jangol di Jembrana. Senin 6 November kemarin, Dewi Ratna yang sempat menjadi buronan polisi berhasil ditangkap di Kabupaten Jembrana. Dia ditangkap saat sedang berada di rumah istri kedua Mang Jangol di Kabupaten Jembrana. Dari hasil pemeriksaan, istri pertama dan istri kedua Mang Jangol semuanya positif narkoba. Hanya saja istri keduanya Putu Aryestarini masih berstatus saksi. Sedangkan Dewi Ratna merupakan istri pertama Mang Jangol berstatus tersangka karena dia terbukti berperan membantu suaminya dalam menjual narkoba jenis sabu. Saat penggerbekan berlangsung, pasangan suami istri ini berhasil kabur. Namun mereka berpencar. Tersangka Dewi Ratna sendiri kabur menggunakan mobil dinas suaminya jenis sedan Toyota Altis. Nah, sementara belum terdeteksi. Ya, larinya pakai apa? Sepeda motor atau apa? Ya, kaburnya saat digerebek apa sebelum digerebek? Namanya. Mungkin pada saat digerebek dia datang ke sana, dia baru pakai mobil yang ada. Sementara dari hasil pemeriksaan buku catatan penjualan narkoba, transaksi bisnis narkoba Mang Jangol dalam sebulan berkisar 200 juta rupiah. Namun polisi belum mengetahui pasti sejak kapan Mang Jangol bisnis sabu. Sebelumnya rumah Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Bali Jero Gede Komang Swastika alias Mang Jangol digerebek petugas kepolisian dari Res Narkoba Denpasar dan Polda Bali. Dari hasil penggerebekan yang berlangsung mulai Jumat malam di rumah Mang Jangol, Jalan Pulau Batanta Denpasar, petugas mengamankan 31 paket sabu seberat 22,52 gram, 3 softgun dan 1 senjata api, serta total 7 tersangka yang sudah diamankan. Sementara Mang Jangol dan kakak kandungnya alias Wayan Kembar masih buron. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Pasca ditahannya Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Buleleng Made Suteja oleh Kejaksaan Negeri Singaraja atas kasus dugaan korupsi membuat sejumlah kepala desa resah. Suteja yang juga Kepala Desa Dencari Kecamatan Banjar Buleleng ini diduga mengkorupsi dana anggaran pendapatan dan belanja desa-desa Dencari pada tahun 2015-2016. Langkah Kejaksaan Negeri Singaraja melakukan penahanan terhadap perbekal Dencarik Imade Suteja membuat sejumlah perbekal di Kabupaten Buleleng ketar-ketir. Ini dikarenakan para kades khawatir akan menjadi target berikutnya. Meski merasa telah bekerja dalam posisi benar, namun banyak hal yang masih belum sempurna ketika realisasi APBD Desa tahun 2015.
Hal yang membuat para perbekal khawatir adalah Suteja diduga tersandung masalah APBDes tahun 2015. Padahal tahun 2015 merupakan tahun awal penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang desa, sehingga masih banyak permasalahan administrasi yang muncul dalam proses penyusunan dan pelaporan APBDes. Salah satunya Kepala Desa Bakti Sraga, Gusti Armada, mengaku khawatir akan penetapan tersangka salah satu kepala desa di Buleleng ini. Armada meminta agar aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan menjelaskan sebagaimana semestinya para perbekal bekerja. Apalagi kedua instansi penegak hukum itu sudah menaikkan nota kesepahaman soal langkah pengawasan dan pencegahan. Seperti kita tahu, keprihatinan kita kan Undang-Undang Desa itu kan terbitnya 2014, Undang-Undang Nomor 6. 2015 itu kan baru sebuah awal transisi atau transisi awal perlakuan terhadap APBDes gitu. Nah, tentu di sana banyak kekurangan-kekurangan daripada para kepala desa dalam implementasi. Sementara itu, menyikapi ditahannya salah satu kades Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyana pun bingung. Suratnyana pun mempertanyakan dasar sangkaan atas kasus Made Suteja yang merupakan kepala desa Dencarik ini. Padahal dalam sangkaan korupsi anggaran desa Dencarik belum ada hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP, BPK serta Inspektorat. Namun Suratnyana meminta kepada seluruh kepala desa di Buleleng pun untuk tidak khawatir dan tetap bekerja, membangun desanya dan menggunakan dana sebaik-baiknya. Yang jelas kalau saya sebagai kepala daerah tentu harus melindungi kalau kepala desa saya sudah berada pada koridor-koridor yang telah ditentukan, karena kan sudah didampingi dari awal, camat, ada PMD. Dalam koridor itu kalau misalnya sudah dilakukan dengan baik, tapi masih ada kesalahan-kesalahan yang dituduhkan, saya siap sebagai induk daripada pemerintahan, saya siap sebagai pencari jalan keluar lah. Sementara itu, menurut Kasipitsus Kejaksaan Negeri Singaraja, Indra Harfianto mengaku penahanan Suteja setelah dilakukan pemeriksaan. Dalam proses penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan, diduga Suteja melakukan penyelewengan dana APBDes tahun anggaran 2015 dan 2016. Nilainya sekitar 149 juta rupiah. Penyelewengan dana itu meliputi sejumlah kegiatan mulai dari lomba desa, bantuan sosial maupun kegiatan lainnya. Penahanan mengenai pengelolaan APBD desa ya di Dencarik aja tahun 2015-16. Jadi memang ditahan, Pak? Ya. Ditahan. Sejauh ini pemeriksaan sudah sampai di mana, Pak? Ya? Pemeriksaan sudah sampai di mana? Sudah lengkap berkasnya? Sudah tersangka. Berapa kerugiannya? Kerugian hasilnya aja ya. Secara umum itu aja. Itu status tersangkanya sejak kapan, Pak? Hari ini tersangka langsung ditahan. Iya. Hingga saat ini tersangka Made Suteja pun dititipkan di lapas kelas 2B Singaraja dengan menempati sel Mapenaling yang mulai ditahan sejak Selasa sore. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Salah seorang rekanan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jembrana ditahan oleh Satgas Tipikor Polres Jembrana lantaran melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan 100 ekor sapi ke salah satu kelompok ternak di wilayah Jembrana, Bali. Tersangka RA, Direktur CV Duta Karya Raya, merupakan rekanan Dinas Pertanian dan Peternakan Jembrana. Terpaksa harus berurusan dengan Satgas Tipikor Polres Jembrana karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan 100 ekor bibit sapi. Diduga terjadi tindak pidana korupsi penyimpangan dana dalam kegiatan pengembangan kawasan pertanian terpadu bebas organik yang dikenal dengan nama Pepadu tahun anggaran 2013. Dalam kasus ini, RA seharusnya menyediakan 100 ekor bibit sapi kepada salah satu gapoktan di Jembrana. Namun Direktur CV Duta Karya Raya ini malah memberikan uang melalui salah seorang perantara. Terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh diduga tersangka Insinyur RA selaku direktris daripada CV Duta Karya, Duta Karya, di mana kasus ini terkait dengan tindak pidana korupsi pengadaan bibit sapi sebanyak 100 ekor sesuai dengan DIPA di APBD Kabupaten Jembrana di Dinas Peternakan ya, di mana totalnya adalah pagunya itu adalah 561 juta, kemudian 100 ekor yang harus diadakan, terdapat dugaan kerugian negara dari audit BPKP itu kurang lebih 82 juta.
Sementara itu tersangka mengaku tidak memberikan uang kepada kelompok ternak tersebut. Namun RA mengaku pengadaan bibit sapi yang dilakukan perusahaan miliknya ini telah sesuai prosedur dan telah diterima oleh Gaboktan. Bukan uang yang dibagikan? Bukan. Terus soal spesifikasi itu gimana? Sosok sudah diterima oleh tim 2HP mulai dari SKKH, kemudian tim penerima barang yang biasa juga sudah menerima dengan resmi. Ada bukti penyerahan? Ada. Nanti di persidangan kita buktikan ya. Maksudnya apa? Ya terkait status itu. Ya saya nggak tahu saya kenapa terjadi begini. Tersangka RA pun dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Gempa 5,0 skala Richter yang mengguncang Bali Kamis pagi menunjukkan aktivitas Gunung Agung masih tinggi. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Hai guys, welcome to Mega, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, season 2 hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow, menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Dari mana? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Gempa 5,0 skala Richter mengguncang Bali Kamis pagi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG memastikan gempa yang berasal dari wilayah Kubu Karangasem tersebut berkaitan dengan aktivitas Gunung Agung yang masih tinggi. Kamis pagi tepatnya pukul 5.54 waktu Indonesia Tengah sempat terjadi gempa berkekuatan 5 skala Richter arah timur laut Karangasem. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, gempa tersebut berkaitan erat dengan aktivitas magmatik Gunung Agung. Gempa yang diklaim merupakan gempa terbesar sejak Gunung Agung dinyatakan kritis beberapa bulan lalu ini menunjukkan aktivitas vulkanik gunung masih tinggi.
Dari rekaman alat GPS dan seismograf, gempa yang terjadi berada di kedalaman 4-5 km dari dasar kawah. Meski demikian, hal tersebut tidak dijadikan patokan untuk menaikkan kembali status awas Gunung Agung. Pihak PVMBG pun mengaku akan melakukan evaluasi terkait hal tersebut. Masyarakat juga diimbau agar tidak panik serta tidak mudah terpengaruh dengan berita yang menyesatkan. Ya, jadi gempa yang tadi memang yang paling besar ya yang terekam di sini. Intinya ini menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Agung ini masih relatif tinggi. Gitu. Oleh karena itu kita masih tetap stay di level 3 ya di siaga. Sejak diturunkannya status Gunung Agung ke level 3 atau siaga 29 Oktober lalu, jumlah kegempaan gunung masih fluktuatif dan cenderung menurun, yakni di bawah 100 kali gempa per hari. Sebagian pengungsi dinyatakan berada di zona aman di luar radius 6 dan 7 km. Wilayah sektoral pun telah kembali ke rumah masing-masing. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya, jajaran Satres Narkoba Polres Kelungkung berhasil menangkap 2 tersangka kasus narkoba di tempat terpisah. Dan ternyata salah satu tersangkanya masih di bawah umur. Karena adanya laporan dari masyarakat, jajaran Satuan Reskrim Narkoba Polres Kelungkung berhasil menggerebek 2 tersangka kasus narkoba. Dan kedua tersangka ditangkap di tempat terpisah. Kadek Yogi Ananta alias Tangong ditangkap pada Senin malam saat hendak menjual narkoba jenis sabu di Jalan Baladewa, Semarapura. Sementara kadek tersangka di bawah umur yang baru menginjak kelas 3 SMA ini ditangkap setelah diketahui mengambil barang yang diduga sabu di pinggir Jalan Hasanuddin, Semarapura. Dari tangan kedua tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti berupa paket narkoba jenis sabu, masing-masing seberat 0,55 gram dan 0,35 gram, yang dimasukkan dalam pembungkus rokok, 1 buah ponsel serta 2 kunci sepeda motor tersangka. Kasus ini pun dalam proses pengembangan oleh polisi. Ini berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa di TKP ini, di lokasi ini ada transaksi, ya, akan ada transaksi sehingga anggota kami sudah menyebar untuk melakukan penyanggongan. Ya. Untuk hukuman untuk di bawah umur tetap kami sesuai dengan aturan yang ada, jadi kami tetap proses sepertiga dari hukuman inti yang akan ada di vonis pengadilan. Kade salah satu tersangka di bawah umur ini mengaku sudah mengkonsumsi sabu sebanyak 5 kali. Ia diperkenalkan barang haram ini pertama kali oleh seorang teman di Denpasar. Berapa kali memakainya? Terus pertama kali kenal itu dari mana kamu? Dari jalan. Dari pergaulan gitu. Sekarang gimana perasaannya? Menyesal atau gimana? Menyesal. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara untuk tersangka KD yang masih di bawah umur akan dikenai hukuman sepertiga dari hukuman yang diputuskan pengadilan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Operasi Zebra Agung 2017 yang digelar Satlantas Polres Buleleng telah menilang sebanyak 500 pelanggaran yang dilakukan pengendara roda 2 maupun roda 4 di Buleleng. Tidak hanya itu, banyak pengendara kabur lantaran takut ditilang. Tingkat pelanggaran lalu lintas oleh warga Buleleng kian tinggi. Ini terbukti dari hasil operasi Zebra Agung yang dilakukan jajaran Satlantas Polres Buleleng. Di hari ke-9 pelaksanaan operasi Zebra Agung ini, polisi telah mengamankan setidaknya 50 kendaraan roda 2 serta menilang 500 pelanggar. Dan rata-rata pelanggarannya adalah tidak memiliki surat lengkap. Sementara itu, saat pelaksanaan operasi Zebra di Jalan Imam Bonjol Singaraja, banyak pengendara sepeda motor berbalik arah lalu mencoba untuk kabur saat mengetahui ada operasi tersebut. Alhasil beberapa pengendara sepeda motor ini pun nyaris terlibat kecelakaan. Ini dikarenakan para pelanggar yang mencoba kabur ini nekat melawan arus lalu lintas untuk menghindari ditilang oleh petugas kepolisian. Menurut KBO Lantas Polres Buleleng, Ibtu Dewa Ardana menjelaskan bahwa pelanggaran selain tidak membawa SIM tetapi juga tidak memakai helm. Hal ini merupakan pemicu banyaknya angka laka lantas dan memakan korban jiwa. Baik untuk menekan angka pelanggaran, jadi termasuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Mudah-mudahan dengan berjalannya operasi Zebra Agung ini, tingginya angka kecelakaan bisa kita tekan. Sementara itu, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan 24 kendaraan yang menggunakan plat kendaraan yang dimodifikasi. Tidak hanya itu, jajaran Satlantas Polres Buleleng juga berhasil mengamankan 1 unit mobil yang menggunakan lampu rotator. Lampu tersebut pun diamankan lantaran masyarakat umum dilarang menggunakan lampu yang hanya diperuntukkan oleh aparat kepolisian. Putu Wijana melaporkan untuk NET.
Terkejut melihat operasi zebra, seorang ibu hamil terjatuh dari sepeda motor dan tak sadarkan diri. Ibu muda ini langsung dilarikan ke klinik kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Warga dan polisi Kamis pagi berbondong-bondong menyelamatkan ibu muda yang hamil 7 bulan ini. Sebelumnya korban terjatuh dari sepeda motornya hingga pingsan. Ia diduga terkejut saat menghindari operasi zebra di Jalan Tuku Cikditiro, Bandar Lampung. Saat memutar balik, ia justru bersenggolan dengan pengendara lainnya hingga terjatuh. Beruntung, usai pemeriksaan di klinik terdekat, tak ada cedera serius korban dan calon bayi yang dikandungnya aman. Jatuh di situ, mungkin dia takut apa kaget gitu loh. Ada razia, makanya dia jatuh di situ. Kasihan lagi ibu hamil gede gitu kan. Kalau ada apa-apa kandungannya kan kasihan. Iya, dia kagok gitu melihat razia. Masih di lokasi yang sama, ada yang apes tertangkap polisi karena nekat membawa tuak. Langsung saja tuak segalon ini disita polisi. Meski surat kendaraannya lengkap, pengendara ini tetap kena tegur dan dinasehati. Sementara itu di Yogyakarta, kabur menghindari operasi zebra semakin sering dilakukan pengendara yang tak melengkapi aturan berlalu lintas. Seperti insiden ini. Ada saja alasannya mereka, mulai rumah dekat, STNK belum jadi, SIM hilang, dan beribu alasan lainnya. Cuman di belakang sini kosnya, Pak. Tapi nggak lengkap semuanya nih? Iya. Kenapa? Punya ini motornya punya teman saya. SIM-nya? SIM-nya juga nggak bawa. Berat nggak pakai? Kena tilang, Pak. Tilangnya karena? Nggak bawa SIM. Terus sama nggak bawa KTP juga. Kebetulan saya kan luar kota. Dan akhirnya motornya diapa? Motornya katanya suruh tinggal di sini. Di bawah. Ya untuk sebuah jaminan gitu, Pak. Di hari Kamis operasi digelar, sudah 300 pengendara sepeda motor diamankan. Dan para pelanggar rata-rata tak punya SIM dan STNK. Polisian menyesalkan banyaknya warga yang tidak taat peraturan lalu lintas. Karena selain melanggar hukum, tak taat lalu lintas juga membahayakan nyawa pengendara kendaraan. Destiansyah, Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET. Melihat kecanggihan transportasi masa depan di Portugal, sesaat lagi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya Gak ngaruh kali cedera ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan Suka-suka. Waduh. Mandi itu. Air. Iya, masa sih? Itu lagi. Kayak air ya. Iya. Ya Firza ya. This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yang stay funky. Stay funky. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena
yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Menteri Susi Pujiastuti hadir sebagai narasumber di hari kedua Kongres Advertising terbesar AdAsia. Selain berbagi pengalaman, Menteri Susi dorong pelaku advertising untuk lebih kreatif di era digital. Menteri Perikanan dan Kelautan Indonesia Susi Pujiastuti hadir serta menjadi pembicara di hari kedua Kongres Advertising terbesar di Asia, AdAsia. Dalam kesempatan ini, Menteri Susi berbicara dengan tema Change in Large Scale Innovation on Police. Dia berbagi pengalaman mengenai inovasi kebijakan yang dilakukannya di bidang kelautan, khususnya perikanan. Di hadapan 1.200 peserta yang hadir, Menteri Susi paparkan pencapaiannya dalam 3 tahun menjadi menteri. Ia juga terus dorong pelaku advertising untuk berinovasi dalam dunia digital yang semakin maju saat ini. Saya pikir itu bisa inovasi untuk bikin pasar ikan online, tidak di daerah. Jadi engaging fishermen untuk report mereka punya tangkapan, terus mau dijual, mau dikirim pakai apa, kan bisa seperti Gojek gitu kan. Tapi ini untuk ikan gitu. AdAsia Kongres yang ke-30 di tahun ini diramaikan oleh delegasi dari 15 negara di Asia. Acara 2 tahun sekali ini berlangsung hingga Jumat 10 November 2017. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk Net. Pernah kebayang nggak sih canggihnya transportasi masa depan? Gimana kalau taksi bisa terbang? Jadi udah nggak perlu lama-lama di jalan dan buang waktu ya, terutama untuk di kota besar seperti ibu kota. Tapi nggak cuma berandai-andai nih, di Portugal sudah ada plannya. Kita lihat yuk. Di Lisbon, Portugal siap menyambut taksi terbang Uber untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di daerah perkotaan yang sibuk. Ya, para penumpang di masa depan dapat menikmati jalan yang lebar tanpa macet dan pastinya tidak perlu membuang waktu di jalan. Seperti pesawat bertenaga baterai yang diperkenalkan di Teknologi Orange Summit ini. Pesawat ini ditaksir beroperasi pada 2023. I think the big benefits are going to be that you're going to be able to move around much more fast, much more quickly, and get time back. So the thing that I sort of like dread the most about transportation in cities is just for all people is just the kind of waiting, just sitting in traffic and congestion and wasting your life. And so ride sharing helps that because you can be in the back seat on your laptop or something, but it's better to be where you actually want to be, and this will help that. Perusahaan Uber berharap pesawat bertenaga baterai ini mampu menjadi angkutan massal meski skema ini masih menghadapi banyak tantangan. Seperti sertifikasi kendaraan baru oleh pihak berwenang, sistem pelatihan pilot, dan sistem pengelolaan lalu lintas udara untuk mencegah tabrakan. Uber bergabung dengan proyek NASA untuk memperluas sistem lalu lintas udara mereka. Singapura luncurkan taksi kemudi otomatis sebagai kendaraan pertama di dunia yang dapat meluncur tanpa perlu disetir. Meski masih diuji coba, masa depan mobil tanpa kemudi sudah di depan mata. Taksi kemudi otomatis telah resmi diluncurkan di Singapura. Warga dapat menaiki mobil canggih ini melalui ponsel mereka, yaitu menggunakan aplikasi Nutonomy. Aplikasi yang fungsinya mirip sebenarnya tengah diuji oleh Google dan Volvo. Namun Nutonomy berhasil menjadi yang pertama hadir di tengah masyarakat. Biggest changes that's going to come to urban society since the invention of the automobile. I think it's really going to transform how cities are built. One of the original studies that Emilio and his team did in Singapore showed that we could take the 900,000 private passenger cars and reduce that to around 300,000 passenger cars and still meet demand without extended wait times. Selain mampu berjalan otomatis tanpa perlu dikendalikan, taksi juga dapat mengenali rintangan yang ada di sepanjang jalan. Mobil pintar ini akan diperbanyak hingga akhir tahun 2016. I entered the car kind of nervous because it's really scary to think that nobody will be controlling the car. And when the car first started moving, I was kind of shocked because the steering was turning by itself.
So it felt like there was a ghost or something. But as the car moved forward, it was pleasantly surprising. That was quite smooth and very controlled. And then I gradually started to trust the car more and more, kind of like. Nutonomy telah anggarkan 16 juta dolar Amerika untuk mengembangkan software kemudi otomatis ini. Dibentuk tahun 2013 oleh 2 peneliti Massachusetts Institute of Technology, kini Nutonomy memiliki 50 orang pekerja. I firmly believe that this new type of transportation will get people moving easier, and it definitely will improve the transportation locally, and hopefully we can also bring this out to internationally. Setiap mobil dilengkapi dengan 6 set lidar sebagai alat deteksi laser yang beroperasi seperti radar. Alat ini ditempatkan di atap mobil. Selain itu, 2 kamera juga diletakkan di dashboard untuk memindai rintangan dan memantau rambu lalu lintas. Menggunakan algoritma khusus yang disebut Formalogic, mobil dapat mengambil keputusan untuk melaju dengan aman di tengah lalu lintas jalan raya. Buat yang hobi kuliner dan suka matcha, di Bali ada kafe yang semua menunya terbuat dari olahan matcha. Sesaat lagi, tetap di Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang memiliki jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Karena itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia, serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian NET 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arisan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di NET. Menemani sore Anda, NET 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri.
Selamat sore, Net 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ESG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. Net 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di Net. Customs Protection. Nah, buat yang hobi kuliner dan suka matcha, di Bali ada kafe yang semua menunya olahan matcha. Baik makanan maupun minumannya. Dan gak hanya nikmat, tapi juga menyehatkan. Mulai dari pancake hingga burger. Tampil menggoda dengan warna hijau matcha. Yum. Yap, ragam olahan matcha jadi menu andalan kafe ini. Saya mau order 3 menu yang paling favorit. Matcha chicken burger, matcha berry pancake, dan minuman unik matcha salted caramel. Meski sama-sama dari tanaman Camellia sinensis, matcha dan teh hijau ternyata berbeda loh. Utamanya dari proses pengolahan dan warna yang dihasilkan. Matcha juga lebih sering digunakan dalam masakan. Seperti ini nih, untuk membuat roti burger atau pancake. Bubuk matcha tinggal dicampurkan saja ke adonannya. Wow, aromanya harum banget. Gak sabar mau icip-icip. Eits, gak hanya nikmat di lidah, makanan olahan matcha juga bermanfaat. Antioksidan di dalamnya bisa menangkal radikal bebas. Sementara kandungan L-theanin ampuh merelaksasi tubuh. Satu lagi, matcha juga dipercaya ampuh membakar lemak loh. Gak heran deh makanan olahan matcha banyak digemari. Yeah, it's very, very good. And the good thing is it's also healthy. So no matter how much you eat, it's still healthy. No, I've been in Bali almost 2 years now. And this is the first matcha place I've been to because I haven't seen it anywhere else. So bubuk matcha yang digunakan di sini didatangkan langsung dari pertanian organik di Jepang. So, yang penasaran mau coba ragam menu matcha bisa langsung datang ke kafe ini. Lokasinya di kawasan Canggu, Pulau Dewata, Bali. Jam bukanya mulai pukul 7:30 pagi hingga 4 sore. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Dejavu. Band bergenre alternatif ini akan membawakan single terbarunya dengan judul Yuk Melali ke Negara. Nah, bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat berakhir pekan. Om Santi 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 Om.